Hai semuanya, berjumpa lagi dengan saya Mister Gabe ya. Ya, pada kesempatan kali ini Mister akan berbagi bukan tentang kimia, tapi akan saya share karya yang pernah saya buat ya pada saat saya menjadi seorang guru atau pendidik di Sabah, Malaysia. Ya, tentunya di level yang berbeda. Ini nanti SD dan juga pelajaran yang berbeda yaitu IPA. Ya, for your information, dulu saya pernah menjadi guru di Sabah, Malaysia selama 5 tahun. Ya, mengajar SMP dan juga SD. Dan pada saat saya mengajar di SD, namanya CLC SD Monsok. Nah, saya membuat sebuah inovasi belajar untuk mengatasi masalah yang saya dapatkan saat itu, yaitu anak-anak atau siswa saya cukup kesulitan dalam memahami materi IPA. Ya, materi IPA kelas 5 SD. Kebetulan saat itu ada lomba inovasi belajar tingkat Sabah dan Sarawak. Jadi saya ikutkan juga inovasi belajar ini dan alhamdulillahnya inovasi ini mendapat juara kedua ya, tingkat Sabah dan Sarawak. Nanti kalau kalian perhatikan sebenarnya inovasi belajar ini sangat sederhana, simple sekali. Tapi mungkin kenapa kok bisa menang? Mungkin karena inovasi ini memang saya gunakan untuk mengatasi masalah yang terjadi di dalam kelas saat itu, ya, pada materi yang saya ajarkan. Kondisi saat itu saya harus mengajar bergantian karena multigrade, kelasnya terbatas sehingga satu kelas berisi 2 sampai 3 kelas gitu. Sehingga saya harus menemukan cara yang efektif untuk memahamkan anak-anak tentang materi yang saya ajarkan. Oke, langsung saja kita nanti cek bagaimana inovasi belajar yang saya buat. Namanya Lapar. Lagu IPA Ceria. Saya membuat sebuah lagu dengan template lagu yang sudah ada, lagu anak-anak, kemudian liriknya saya buat sendiri, saya sesuaikan, saya buat berdasarkan materi yang saya ajarkan saat itu. Ya, langsung kita lihat ya. Nanti langsung kita lihat beberapa contoh dari lagu-lagu yang pernah saya buat. Oke, yang pertama tentang organ pernapasan. Organ pernapasan, lagunya ini template-nya adalah Naik Delman. Semua pasti sudah bisa menyanyikannya, ya kan? Na 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 gitu kan. Oke, kita nyanyikan ya. Organ pernapasan manusia ada 5. Yang pertama hidung, kemudian tenggorokan, masuk ke trakea, lalu bronkus paru-paru. Di paru-paru akhirnya udara bertukar. He, di alveolus oksigen diserap banyak, lalu karbon dioksidanya dikeluarkan. Nah, cukup gampang kan lagunya? Ya, jadi ketika saya menyanyikan ini dengan anak-anak, tentunya dengan gerak. Nah, gerak yang sudah saya buat saat itu sesuai dengan kata-katanya. Oke, sekarang kita ke lagu yang kedua, organ pencernaan. Kalau tadi pernapasan, sekarang organ pencernaan. Lagunya Potong Bebek Angsa. Nah, 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 gitu ya. Oke, kita nyanyikan. Organ pencernaan manusia ada 5, dimulai dari mulut, masuk ke rongkongan, lalu lambung, masuk usus halus, usus besar, dan terakhir anus namanya, gitu ya. Yang terakhir anus namanya, gitu lagunya. Jadi gampang sekali menyanyikannya dan anak-anak dengan ini langsung paham. Oh, organ pencernaan manusia itu urutannya begini dengan cara ya, bernyanyi. Sekarang lagu yang ketiga, ya lagu ketiga masih tentang pencernaan, tapi kali ini salah satu materi yang menurut saya paling susah untuk dipahami anak-anak, yaitu tentang enzim ya, karena organ pencernaan kita kan banyak sekali, di mana di beberapa organ pencernaan ada enzim-enzimnya. Ini pun kalau saya sedang tidak ingat pasti tentunya ya lupa. Jadi lagu ini bisa membantu mereka dalam memahami, dalam menghafalkan enzim letaknya di mana. Oke. Ini letak enzim, lagunya Lihat Kebunku Penuh Dengan Bunga, gitu kan. Oke, kita nyanyikan. Lihat lambungku ada 3 enzim, asam klorida,
renin juga pepsin. Nah, usus halusku ada amilase, tripsin, lipase, semuanya penting. Nah, begitu. Jadi anak-anak dengan ini langsung, oh, di lambung ada enzim apa saja, di usus halus ada apa saja. Gampang sekali. Sekarang kita ke lagu yang keempat. Masih tentang enzim. Kalau tadi letaknya, sekarang fungsinya. Ini juga satu materi yang susah sekali karena harus menghafalkan. Kalau tadi tempatnya di mana, di lambung ada apa, di usus halus ada apa, sekarang fungsinya masing-masing enzim, ya. Jadi lagunya ini lagu naik ke puncak gunung. Semua pasti sudah tahu lah lagunya kan. Na 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 na. Oke, kita nyanyikan. Jalan-jalan ke Lampung kita jumpa asam klorida yang fungsinya membunuh kuman agar sehat semua. Ada renin mengubah susu agar jadi kasein. Juga pepsin ubah protein jadi senyawa pepton. Giliran usus halus kita amilase pertama. Zat tepung jadi zat gula, itu memang tugasnya. Ada tripsin ubah protein jadi asam amino. Dan lipase mengubah lemak menjadi asam lemak. Gampang sekali kan, agak panjang, tapi dengan pengulangan berkali-kali akhirnya anak-anak mampu menyanyikan lagu ini dan juga hafal fungsi-fungsi dari enzim. Oke, ini lagu terakhir yang ingin saya tunjukkan ke kalian semua. Sebenarnya masih ada beberapa lagu lagi, tapi ini yang terakhir ya. Tentang fungsi zat makanan bagi tubuh, masih tentang pencernaan ya. Menggunakan lagu Kasih Ibu kepada beta. Itu lagunya ya, sangat gampang sekali. Lagunya seperti ini. Kita nyanyikan ya. Karbohidrat sumber tenaga, lemak cadangan makanan manusia, protein itu zat pembangun tubuh. Air berguna mengatur suhu tubuh. Ada mineral, zat pembangun juga. Ada vitamin, zat pengatur tubuh. Manusia perlu itu semua agar tubuh selalu sehat dan bahagia. Begitu. Lagunya seperti itu, tentang fungsi zat makanan bagi tubuh kita. Ya, itu tadi beberapa lagu yang pernah saya buat dalam Lapar, lagu IPA Ceria, untuk mengatasi masalah yang terjadi saat itu di kelas yang saya ajar, kelas 5 SD di pelajaran IPA, dan kemudian saya ikutkan di Lomba Inovasi Belajar tingkat Sabah dan Sarawak untuk pendidik Indonesia yang ada di sana, dan alhamdulillah dapat juara 2. Dan alhamdulillah juga dengan lagu-lagu tadi, anak-anak saya, siswa-siswa CLC SD Monsok dulu, bisa memahami materi yang saya ajarkan saat itu. Terbukti di ujian-ujian mereka, walaupun mereka mengerjakannya dengan bernyanyi, mereka harus bernyanyi dulu lagu-lagu yang sudah saya hafalkan, tapi soal-soal yang mereka dapatkan berhasil mereka selesaikan dengan baik dan juga nilainya bagus-bagus ya. Jadi itu saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, bisa menjadi inspirasi bagi semua guru dimanapun berada atau yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video Mr. Gebia selanjutnya.